macam ya, yaitu ada discrete dan juga ada continue, yang mana untuk setiap nah ini. Oke, nah jadi warming up-nya kita di sini untuk mengingatkan kembali nih ke teman-teman bahwa kita sudah mempelajari beberapa hal ya di dalam teori peluang. Itu salah satunya ada tentang distribusi. Ini kok gerak-gerak sendiri. Oke, tentang variabel acak atau random. Nah, untuk variabel acak di sini itu ada dua jenis ya, ada discrete dan juga continue, yang masing-masing teman-teman sudah paham bagaimana cara mencari distribusi peluangnya. Kemudian membuktikan bahwa peluang dari variabel acak discrete maupun yang continue itu nilainya adalah 1. Jadi ketika kita berbicara tentang variabel acak atau random, kita kan bisa mencari peluangnya. Nah, peluang-peluang ini kita bisa tampilkan atau interpretasikan dalam suatu tabel distribusi peluang. Ini yang mungkin teman-teman kemarin sudah menemukan dalam persoalan-persoalan di teori peluang. Nah, variabel acak atau randomnya ada dua jenis, yaitu discrete dan juga continue, yang mana untuk discrete, untuk aturan yang digunakan di dalam variabel acak discrete adalah aturan penjumlahan, atau kita notasikan dia sebagai sigma. Kemudian untuk yang variabel acak yang continue, perhitungannya di sini menggunakan aturannya integral. Jadi yang perlu teman-teman ingat terus adalah ketika kita berhubungan dengan variabel acak yang continue adalah bagaimana sifat-sifat integral. Misalkan nanti ketemu integral lipat 2. Kemudian ada beberapa sifat dari integral tertentu, itu yang perlu teman-teman ingat ya. Nah, kemudian setelah kita punya variabel acak random yang hanya satu berubah dulu ya, itu X aja atau Y saja atau Z saja. Tapi ketika kita mempelajari diperluas kembali, ternyata ada dua variabel acak yang menjadi perhatiannya. Maka di sini kita sebut sebagai distribusi peluang gabungan. Nah, minggu lalu kan sudah ketemu dengan distribusi peluang gabungan. Yang kita notasikan dia sebagai PXY atau juga misalkan disimbolkan dalam bentuk fungsi namanya F, boleh FXY. Ya. Nah, distribusi peluang gabungan pun itu juga di dalamnya itu berkaitan dengan dua berubah acak atau dua variabel random, kemudian kita bisa mencari distribusi gabungannya, kemudian mencari distribusi marginalnya, distribusi bersyarat, dan juga nanti pembahasannya adalah masuk pada kebebasan stokastik. Jadi inti pembahasan kita pada siang hari ini perlu saya tuliskan di sini ya. Jadi timeline kita siang ini itu mengingat kembali apa itu variabel acak atau variabel random yang baik satu variabel ataupun dua variabel, atau dua berubah atau dua variabel di sini. Kemudian yang kedua adalah dengan mengingat sifat-sifatnya, maka kita bisa mencari distribusi gabungannya, kemudian kita bisa mendapatkan distribusi marginalnya. Lanjut, yang berikutnya adalah untuk ketika diterapkan pada distribusi yang bersyarat itu seperti apa. Dan yang keempat adalah tentang kebebasan stokastik. Nah, ini timeline kita pada siang hari ini. Nah, ini kita perlu mengingat dulu ya. Oke. Nah, untuk discrete maupun continue, itu yang perlu diperhatikan adalah beberapa sifat-sifatnya. Kalau untuk discrete di sini, yang saya highlight warna kuning, yang discrete ya, itu yang harus dipenuhi sifatnya adalah jumlah nilai PX itu lebih dari 0. Kalau dia satu berubah, berarti PX lebih dari 0, PY lebih dari 0. Tapi jika dia berupa dua berubah atau dua variabel, maka di sini notasinya adalah PXY lebih dari 0. Kemudian sifat yang harus dipenuhi yang berikutnya adalah jumlahan dari PXY, yaitu sigmanya kan 2, karena di sini ada dua berubah, maka sigma PXY sama dengan nilainya adalah 1. Nah, itu yang perlu diperhatikan jika kita bekerja di dalam ruang discrete. Kalau kita bekerja dalam ruang continue, maka di sini kita sifat yang harus dipenuhi adalah fxy itu lebih dari 0 di sini ya, di mana nilai x dan y-nya itu di antara a sampai b. Kemudian sifat yang harus dipenuhi adalah
hasil nilai dari fungsi densitas peluangnya itu nilainya adalah sama dengan 1. Terlihat nggak sih tulisannya kalau saya highlight kuning? Kayaknya kok nggak terlihat ya. Ungu. Nggak kelihatan ya di HP teman-teman? Tidak jelas, Bu. Jelas? Tidak jelas. Nggak jelas Ganti ya, atau saja. ganti warna aja ya. Abu kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Oke, nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita bekerja di dalam ruang discrete ataupun yang kontinu, kita harus memperhatikan batasannya. Ketika dia berupa batasannya suatu interval, maka dia masuk pada ruang kontinu. Tapi kalau dia itu elemennya ini, ya elemen bilangan real yang bukan merupakan interval, jadi eh, terdiri atas beberapa nilai, itu dia masuknya ke discrete. Jadi menggunakan aturannya adalah aturan jumlahan. Nah, kalau kita sudah tahu ya namanya apa namanya fungsi peluang gabungannya disimpulkan dengan PXY. Nah, ini kita bisa tuh menentukan yang namanya fungsi marginalnya. Kita bisa menemukan fungsi marginalnya yaitu fungsi dari masing-masing variabel acak jika diketahui suatu fungsi gabungan. Jadi di awal kita udah tahu nih fungsi gabungannya apa, kemudian batasnya XY itu dibatasi di elemen di mana ya. Kemudian kita dapat menemukan yang namanya fungsi marginal yang dinotasikan sebagai PX dan juga PY atau FX ya. F ini harusnya F ini bentarnya nggak bisa dihapus. F1X F2Y. Nih, misalkan gitu ya. Nah, nanti untuk P1X di sini kalau untuk discrete, jadi dia adalah PXY dengan syarat ya, yang kita jalankan batasannya itu adalah nilai Y-nya, ini Y. Dan kalau yang P2Y yang batasannya adalah si X-nya. Nah, kalau yang kontinu bagaimana? Yang kontinu itu berarti di sini batasan untuk apa namanya fungsi margin itu tergantung nanti batasnya ini adalah X, ini batasnya untuk Y. Gitu. Jadi harus teman-teman perhatikan ketika kita berhubungan dengan variabel acak, baik itu kontinu atau discrete, harus diperhatikan batasannya ketika kita ingin mencari fungsi marginalnya. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu variabel acak itu apa, kemudian bisa menentukan distribusi peluangnya, bisa menggambarkan dalam bentuk grafiknya, ya, atau ditampilkan dalam bentuk tabel, oh kita bisa nih menemukan, mencari yang namanya ekspektasi dan variansi. Nah, ekspektasi atau variansi itu disimbolkan misalkan untuk yang sampel, dia bekerja di ruang sampel, maka di sini disebutkan dengan mu. Kalau untuk ini populasi, ini untuk sampel sigma X bar. Sedangkan untuk variansi disimpulkan bisa S kuadrat atau sigma kuadrat ini ya, yang kolom 1 ini untuk sampel, ini untuk yang populasi, seperti itu. Nah, mungkin perlu teman-teman saya perlu cek nih, siapa tahu ada yang punya pendapat kalau rata-rata itu fungsinya untuk apa sih ketika kita berhubungan dengan data, terus teman-teman mendapatkan nilai rata-rata, nilai variansi itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Kegunaan dari rata-rata dan variansi ketika kita bekerja dalam data itu untuk apa? Ada yang mau berpendapat? Mungkin Mas Agung ada pendapat kegunaan rata-rata itu sebenarnya untuk apa sih menurut pendapatnya Mas Agung? Ada Mas Agung Purnomo? Ada, Bu. Oke. Gimana Mas Agung Purnomo? Kegunaan rata-rata itu sebenarnya untuk apa sih? Kan dulu pernah tuh ketika SMA mungkin ya, atau SMP sih, saya lupa. Eh, diketahui ada 5 data. Katakanlah nilai dari 5 siswa, tentukan rata-rata dari nilai siswa tersebut, rata-rata dari siswa tersebut gitu. Biasanya kan teman-teman tinggal menjumlahkan kelima nilai dibagi sejumlah datanya. Nah, tapi sebenarnya rata-rata itu fungsinya untuk apa? Mas Agung punya pendapat nggak? Mungkin sebagai acuan. Untuk apa? Acuan, Bu. Acuan untuk apa? Acuan itu kan dalam artian kita suatu dasar untuk apa sebenarnya, acuan apa nih?
Untuk pengambilan keputusan atau untuk apa gitu? Iya, Bu, untuk pengambilan keputusan itu. Untuk pengambilan keputusan. Yang lain? Ada yang punya pendapat? Rata-rata itu fungsinya untuk apa? Mbak Rahma Amalia, mungkin? Halo, Mbak Rahma ada? Belum merespon nih Mbak Rahma. Mbak Riza Uswah. Ada Mbak Riza? Halo Mbak Iya. Riza. Iya. Kalau menurutnya Mbak Risa, ketika Mbak Risa belajar tentang rata-rata dahulu kala ya, fungsinya rata-rata sebenarnya untuk apa? Apa ya fungsinya? Maaf, Bu. Macet-macet. Halo, gimana? Kok nggak jelas ini suaranya ini Mbak Risa? Atau yang lain mungkin punya pendapat, monggo disampaikan. Nggak salah pun nggak masalah ya. Mari menurut teman-teman secara pemikiran teman-teman itu sebenarnya rata-rata itu fungsinya untuk apa? Nanti kita akan beberapa istilah terkait rata-rata itu akan kita bahas soalnya. Mencari Ayo. gambaran secara umum, Bu. Mencari gambaran menurut Mas Ihsan itu mencari gambaran secara umum dalam Ya, Bu, dari artian data yang diberikan. oke, misal kita punya data nih, mencari apa dari data yang ada kita dapatkan rata-ratanya untuk mencari gambaran secara umum terhadap pola dari data tersebut ya. Misalkan nih, jadi perlu saya sampaikan yang namanya rata-rata, jadi di dalam data dulu ya, di dalam suatu data, warnanya merah, kuningnya. Dalam suatu data itu sebenarnya kita bisa fokus apa namanya ada dua ukuran, yaitu ukuran pemusatan di sini ya, ada ukuran pemusatan data dan ada ukuran persebaran. Nah, yang termasuk dalam ukuran pemusatan itu seperti median, modus, kemudian ada kuartil, ada rata-rata, ya. Sedangkan persebaran itu ada variansi, ada standar deviasi, ya. Ini termasuk pada ukuran persebaran data. Nah, kalau ukuran pemusatan di sini itu sebenarnya banyak kegunaannya atau perlu teman-teman perhatikan bahwa yang di dalam statistik ya rata-rata atau rataan atau rata dalam bahasa Inggrisnya mean di sini ya itu punya tiga arti yang berkaitan. Punya tiga arti yang berkaitan apa saja? Ini tak tuliskan aja ya. Jadi ada arti yang pertama, kok nggak muncul di layar ya? Di layar HP teman-teman muncul nggak slide-nya? Kok di layar HP saya kok nggak muncul? Nggak muncul ya? Iya, Bu. Bentar, soalnya saya kan sambil ngecek di HP kok nggak muncul. Coba ini tak apa namanya? Stop present dulu, saya ulang present lagi ya. Udah muncul ya. Jadi, ini saya ulangi kembali. Ketika kita berbicara tentang rata-rata atau rataan, ya, rata-rata atau rataan itu sebenarnya ada tiga arti yang saling berkaitan. Yang pertama adalah yang namanya rataan aritmatik. Nah, ini yang sebenarnya paling umum kita kenal, yaitu mencari rata-rata. Misalnya kita notasikan dalam bentuk sigma XI dibagi N. Ini yang kita kenal ya. Misalkan ada
data 1, 10, data 2, 15, 17, 18, 20. Berapa toh rata-rata dari kelima data tersebut? Nah, ini disebut sebagai rataan aritmatik. Biasanya fungsi dari rataan aritmatik itu kalau kita terapkan dalam satu data, dia kan suatu teknis operasional ya, yang artinya dapat dihitung secara langsung terhadap suatu himpunan data ya. Jadi kita bisa mencari berapa toh rata-rata usia siswa di kelas A, misalkan seperti itu. Berapa toh rata-rata nilai dari siswa di kelas B. Nah, fungsi rataan ini kan sebenarnya untuk apa? Untuk nantinya bisa melakukan perbandingan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Biasanya teman-teman yang di sini tuh pasti kan sudah pernah melalui pembagian rapot ya, yang mana dalam hasil studi siswa, rapotnya teman-teman itu pasti ada nilai rata-ratanya. Dijumlah semua nilainya, kemudian di rata-rata. Oh, ternyata rata-ratanya sekian untuk mahasiswa satu. Kemudian rata-rata mahasiswa dua sekian, dan seterusnya. Ketika kita sudah punya rata-rata kelas, dan dari rata-rata kelas kan kita bisa membandingkan antara siswa satu dengan yang lain tuh berapa banyak jumlah siswa yang di atas rata-rata kelas gitu. Untuk melihat apa? Untuk melihat keberhasilan proses belajar mengajar di dalam kelas tersebut dengan metode yang digunakan. Nah, itu fungsi dari rataan aritmatik. Kita bisa menyebutnya sebagai uji beda rata-rata. Misalkan nanti teman-teman masuk kepada permasalahan statistik ya, lebih ke aplikatifnya, kita punya kelas A dan kelas B. Misalkan ini 25 orang, kelas B 27 orang. Kelas A menggunakan metode pembelajaran konvensional, misalkan guru menjelaskan, murid mendengarkan, kasih tugas, selesai, seperti itu. Ya, berarti dia terpusat pada guru, teacher center learning. Misalkan kelas B, ternyata di sini menggunakan suatu metode pembelajaran yang baru, misalkan menggunakan kerja kelompok. Jadi setiap kelas dibagi beberapa kelompok yang nantinya presentasi, kemudian ada pakai jigsaw atau apa, di student center learning. Nah, kita membandingkan nih kelas A dan B itu nanti nilainya lebih bagus yang mana. Itu bisa menggunakan yang namanya uji beda rata-rata dengan mencari nilai rata-rata kelas A dan B itu lebih bagus yang mana. Berarti metode mana atau yang paling baik digunakan itu bisa juga penerapan dari rata-rata seperti itu. Itu untuk yang pengertian yang pertama. Nah, untuk pengertian yang kedua, di sini ya, arti yang berkaitan yang kedua itu adalah terkait dengan yang akan kita bahas nanti. Yang kedua tentang nilai harapan atau ekspektasi. Nah, nilai harapan dari sebuah peubah acak, dari suatu peubah acak. Kemudian nanti yang kita simpulkan dengan ekspektasi X tadi ya. Dan yang ketiga adalah tentang artinya adalah bagian pada ukuran pemusatan. Ya, ukuran pemusatan dari suatu sebaran probabilitas. Jadi misalnya kita punya data ya, sebenarnya kita bisa melihat data itu, katakanlah datanya ada 100. Kita bisa melihat pola persebarannya itu seperti apa. Apakah dia mengikuti suatu distribusi normal atau distribusi apa, tergantung dari sebaran data yang kita punya. Ini masuk pada yang ketiga. Itu. Nah, kita fokusnya pada yang kedua nih, mencari nilai harapan dari suatu peubah acak. Nah, pada materi yang sebelumnya, ini kan kita pernah membahas terkait ekspektasi dan juga variansi untuk satu peubah acak. Ya, kemarin kan sudah dibahas tentang ekspektasi dari satu peubah acak, suatu variabel random. Nah, ekspektasi atau nilai harapan itu sebenarnya secara definisi apa sih? Ya, kenapa kita perlu mencari nilai harapan ini? Jadi kan nilai harapan atau nilai ekspektasi itu kan suatu konsep yang penting nih dalam teori peluang dan statistika. Bisa dibilang bahwa ekspektasi itu adalah harapan atau perkiraan rata-rata nilai yang muncul. Jadi ekspektasi itu apa? Dia adalah suatu harapan atau perkiraan rata-rata nilai yang muncul itu bagaimana nilainya. Ya. Nah, kita simbolkan di sini dengan EX, ekspektasi harapannya. Oke. Untuk formulanya itu tergantung pada jenis variabel acak apa yang akan kita cari, apakah diskrit ataupun yang kontinu. Nah, di sini sudah ada di layar teman-teman masing-masing. Untuk satu peubah acak itu kita bagi diskrit dan kontinu. Untuk aturan
operasi di dalamnya itu adalah untuk yang diskrit sigma X dikalikan PX. Ya, sedangkan yang kontinu menggunakan aturan integral. Kita kalikan antara fungsi densitas peluang dengan nilainya, integralkan terhadap variabel X tersebut. Kalau kita bekerja di satu bahasa ya, untuk yang acak, padahal kita fokusnya pada berubah acak X dan berubah acak Y misalkan. Nah, maka untuk ekspektasinya, untuk yang diskrit, juga terlihat ya, X, Y itu adalah sigma-sigma, ada dua notasi jumlahannya, karena ada dua variabel acak yang bekerja di sini. Yaitu, diketahui dengan fungsi densitas peluangnya, yaitu PXY, kita kalikan dengan fungsi XY-nya. Ini ya. Begitu juga untuk yang kontinu, ini kan sudah dibahas, yang satu pembaca kan sudah pernah dibahas ya. Yang mana untuk variansi itu formulanya adalah EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Gitu. Ini flashback dulu yang kita kan menyebutkan bahwa terdapat fungsi densitas peluang. Pernah dengar pastinya ya. Tapi apa sih itu fungsi densitas peluang atau fungsi kepadatan peluang? Itu yang perlu teman-teman ingat kembali. Densitas probability function atau yang kita sebut sebagai PDF itu adalah apa? Ada yang tahu secara definisi apa? PDF itu apa? Mungkin ada yang mau membantu saya secara definisi. Ya, gimana? Karena kan saat ini kalau teman-teman mendapatkan persoalan langsung diketahui fungsi peluangnya adalah sekian. Ya. Ini ya. Kenapa not responding? Bentar ya. Sambil boleh googling terkait definisi dari fungsi identitas peluang itu apa. Jadi kalau kita berbicara tentang fungsi kepadatan peluang atau fungsi densitas peluang, baik itu diskrit ataupun kontinu, itu secara definisi itu pernah kita bahas di awal ya, bahwa suatu fungsi densitas atau kepadatan peluang itu harus memenuhi beberapa sifat-sifat ya yang didefinisikan di awal. Itu yang pertama, misalkan pada yang diskrit itu disimpulkan seperti ini ya. Yang pertama adalah diskrit, nah udah bisa, yaitu PX-nya lebih dari atau sama dengan 0 enggak? Masih ingat nggak sifat-sifat dari fungsi perubah? Ya, di mana X elemen bilangan real. Yang kedua adalah jumlahan dari PX itu sama dengan 1. Itu untuk yang diskrit. Kalau yang kontinu ya tinggal nanti menggunakan integral. Kalau yang kontinu berarti dia itu merupakan suatu fungsi jenis peluang jika PX-nya itu lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua adalah integral min tak hingga sampai positif tak hingga dari PX dx itu sama dengan 1. Nah, itu adalah definisi dari fungsi densitas peluangnya. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita sudah mengingat tentang variabel acak itu apa, tentang fungsi densitas peluang itu apa, di sini kita bisa mencari yang namanya distribusi gabungan ya. Misalkan dua variabel,
X dan Y. Jadi kita bisa mencari tuh distribusi peluang bersyarat gabungannya. Oke, nah kita tahu bahwa tadi PXY itu adalah untuk yang distrik sigma dari, ya, misalkan ini kita punya PX, Y, ini PX, Y. Sedangkan kalau yang kontinu ya integral aja, gini. DX, DY. Oke, itu ya. Jadi perlu teman-teman buat ringkasan karena formulanya juga cukup lumayan banyak untuk yang di bab kita ini. Nah, dulu ketika teman-teman belajar tentang kejadian majemuk, ya kejadian majemuk kejadian lebih dari satu. Di sini ada kejadian saling asing, ada kejadian beririsan, ya ada kejadian komplement, dan juga ada kejadian yang saling bebas. Nah, ada juga di sini ada kejadian bersyarat. Ketika A bersyarat B itu maka kejadian A akan terjadi dengan syarat B terjadi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita terapkan nih pada variabel acak yang kita punya, katakanlah X dan Y itu apakah juga berlaku di sini distribusi bersyarat gabungan itu seperti apa. Nah, coba diingat untuk yang peluang kejadian majemuk untuk bersyaratnya di sini, peluang B dengan syarat A, secara formulanya itu adalah peluang A irisan B dibagi dengan PA, ya kan? Itu adalah formula untuk kejadian bersyarat, peluang kejadian bersyarat. Nah, sekarang untuk yang distribusi peluang bersyarat, pertama untuk yang diskrit dulu, misalkan kita punya PX, Y adalah suatu fungsi peluang gabungan, dan dari dua buah acak yaitu X dan Y, di X, Y, dan diketahui bahwa P2Y itu merupakan suatu fungsi marginal Y besar di Y kecil, ya maka kita dapat mendefinisikan formulanya sebagai berikut. Px bersyarat Y, jadi peluang X bersyarat Y itu adalah, ini coba diperhatikan, dia adalah fungsi peluang gabungan, kita bagi dengan fungsi marginalnya. Ini harusnya ada duanya di sini. Nah, gini. Jadi, untuk kejadian bersyarat pada variabel acak, peluangnya bagaimana? Berarti peluang X bersyarat Y itu sama dengan Px, Y ini adalah fungsi peluang gabungannya dibagi dengan fungsi marginalnya, di mana peluang fungsi marginalnya itu yaitu P2Y ini harus lebih dari 0 untuk setiap X elemen X besar. Nah, untuk Y bersyarat X ini kan tidak bersifat komutatif ya, berarti peluang Y bersyarat X itu adalah Px, Y dibagi dengan P1X, jadi fungsi marginal X-nya. Jadi dia itu disebut sebagai apa ini? PY bersyarat X itu adalah suatu fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X kecil. Itu secara definisinya seperti itu. Oke. Nah, beberapa sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh fungsi peluang bersyarat ini, yang pertama itu adalah Px bersyarat Y itu nilainya lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua adalah Px bersyarat Y jumlahannya itu nilainya adalah sama dengan 1. Nah, ini akan kita buktikan nih, bisa dibuktikan ya secara matematisnya di sini. Yang pertama, kita akan membuktikan bagian sisi kiri apakah sama dengan ruas kanan. Ya, apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yang pertama kita jabarkan dulu sigma P X bersyarat Y. Itu kalau kita jabarkan kan secara formula seperti ini nih. PXY dibagi dengan P2Y. Nah, P2Y itu kan suatu fungsi marginal dalam fungsi Y. Dalam artian, ya ini kan batasnya terhadap X ya. Berarti dia itu suatu konstanta, dianggap suatu konstanta, boleh nih diletakkan atau ditaruh di depan notasi sigma, di depan notasi jumlahan. Sehingga 1 per P2Y, 1 per fungsi marginal Y-nya, dikalikan dengan sigma PXY, batasnya atau yang bergerak di sini, itu adalah si X-nya. Nah, coba ingat kembali bahwa rumus ini, sigma PXY itu dia sama halnya dengan P2Y, sehingga ini tak ganti. Sigma PXY itu sama dengan P2Y. Tak coret, seret ini sisanya menghasilkan adalah sama dengan 1, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan terbukti.
Ini untuk yang diskrit. Ini untuk ruang diskrit ya. Ini untuk yang diskrit. Nah, kalau untuk yang kontinu bagaimana? Bisa teman-teman buktikan insya Allah ya. Ini untuk yang P PXY, PX bersyarat Y. Kalau PY bersyarat X ini pembuktiannya menyesuaikan sama persis seperti ini ya. Tapi nanti pembaginya adalah P1X, bukan P2Y. Monggo silahkan dibuktikan sendiri untuk yang bagian B yang di sini. Karena sifatnya kan tidak komutatif. Gitu. Itu untuk yang distribusi bersyarat ya. Nah, untuk gambaran contohnya itu bagaimana? Nah, misalkan coba teman-teman perhatikan di sini. Misalkan itu satu fungsi peluang gabungan dari X dan Y, ya diketahui. Nah, ini loh yang disebut sebagai fungsi densitasnya, ya ini diketahui PXY-nya itu adalah 1/21 X ditambahkan Y. Di mana batasan X dan Y diatur, ya, di sini dibatasi, X itu nilainya 1, 2, 3, Y-nya adalah 1 dan 2. Perlu teman-teman, di sini perlu menentukan nilai PX bersyarat Y dan PY bersyarat X. Dan yang ketiga adalah menghitung X bersyarat Y sama dengan 1. Ini kita hapus dulu aja kayaknya ya. Bentar. Nanti untuk materi saya share aja ini lewat grup ya. Nah, untuk menjawab permasalahan yang pertama, misalnya kita ingin mencari PX bersyarat Y, itu bagaimana ya cara penyelesaiannya? Kita ingat bahwa untuk formula yang tadi bahwa PX bersyarat Y itu diperoleh dari, di sini perhatikan, fungsi peluang gabungannya kita bagi dengan fungsi marginalnya. Nah, pertanyaan saya, apakah dari persoalan ini sudah definisikan fungsi marginalnya sudah ada apa belum? Sudah ada fungsi marginalnya belum? Belum, Bu. Nah, coba ada nggak yang bisa membantu saya untuk menemukan fungsi marginal Y-nya itu berapa? Monggo dicoba dulu, kita sambil mengingat-ingat materi yang kemarin. Coba dicari dulu, diurat-urat dulu untuk fungsi marginal Y-nya itu berapa? Masih ingat nggak caranya? Yuk, bisa ya bantu saya untuk menemukan fungsi marginalnya? Apa perlu tampilannya gelap lagi ya di HP-nya teman-teman semuanya ya? Tidak, Bu. Ada. Kok di layar HP saya kok ini ya? Nggak ada PPT-nya ya? Oh, enggak sih. Oh, sudah. Oke. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang lupa. Jadi, ketika kita berbicara untuk mencari fungsi marginalnya, itu yang perlu teman-teman ingat kembali adalah langkah pertama itu adalah kita mencari dulu fungsi marginal dari Y, yang kita notasikan sebagai P2Y. Nah, P2Y itu kalau untuk cara mendapatkannya didapatkan dari PXY, ini fungsi gabungannya. Kemudian kita jumlahkan, tapi yang bergerak itu adalah si X-nya. Jadi nilai-nilai yang disubstitusikan itu adalah X-nya, bukan Y-nya. Sehingga sekarang kita punya PXY di sini. Nah, kita punya PX-nya siapa? PX-nya adalah 1/21 X plus Y. Kemudian kita jumlahkan fungsi ini dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya dari 1 sampai 3.
Jadi, karena 1/21 itu kan konstan, saya letakkan nih di depan notasi jumlahan, maka 1/21 dikali dengan sigma X plus Y, di mana X-nya 1 sampai 3. Jadi, kalau ini kita jabarkan sama dengan apa? Coba kita jalankan dulu 1/21 dikali apa nih? Coba dijabarkan dulu teman-teman. Saya yang nuliskan. Coba kalau kayak gini kita isiannya, kalau udah kita diskusikan apa saja nih? 1 plus Y Lalu? ditambah 2 plus Y Oke. ditambah 3 plus Y. Oke, terima kasih. Ini Mbak siapa tadi? Devri, Bu. Mbak Devri. Jadi seperti ini ya, kita udah melakukan penjumlahan di mana yang kita substitusikan hanya nilai X-nya. Maka kita tersisa adalah 1/21 dikalikan 6 plus 3Y. Betul ya? Nah, berarti itu adalah marginalnya. Nah, ini coba perhatikan ya teman-teman. Menuliskannya seperti ini. Jadi, P2Y itu adalah 1/21 dikalikan 6 plus 3Y. Tapi harus definisikan Y-nya itu nilainya berapa. Jangan dilupakan ini. Nanti Y sama dengan 1 sampai 2. 1 dan 2. Nah, untuk menjawab persoalan yang A, sehingga PX bersyarat Y itu sama dengan, ini kan fungsi gabungannya, dibagi marginalnya, yaitu 1/21 dikalikan X plus Y dibagi dengan, kita substitusikan nih, P2Y-nya, yaitu 1/21, 6 plus 3Y. Sehingga kita punya fungsi yang paling sederhana adalah X plus Y dibagi 6 plus 3Y, di mana X-nya 1, 2, 3. Nah, ini belum selesai loh ya. Ini belum selesai. Kenapa? Karena kita perlu mengecek. Kita melakukan pemeriksaan terhadap fungsi bersyarat ini apakah sudah memenuhi atau belum. Nah, untuk pemeriksaannya yang perlu teman-teman lakukan yang pertama adalah pemeriksaan dari fungsi ini. Jadi fungsi yang di bawah yang saya highlight kuning itu kita cek apakah sudah memenuhi sifat-sifat dari distribusi bersyarat. Tadi di awal kan sudah saya, nah ini ya, sudah saya tuliskan bahwa untuk bersyarat, kejadian bersyarat itu rumusnya ini. Tapi ketika kita sudah menemukan, perlu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya ada 2 tahap. Yang pertama A, yang kedua yang B. Oke, kita lanjut ke contoh soal ini tadi. Kita sudah menemukan nih fungsi distribusi bersyaratnya, tetapi perlu kita lakukan pemeriksaan, yaitu nilai X itu kan 1, 2, 3. Nilai Y-nya kan 1, 2. Apakah nilai PX, Y itu betul positif atau lebih dari 0? Coba teman-teman cek dulu, dianalisa dulu apakah betul PXY-nya itu lebih dari 0. Saya izin minum ya. Gimana? Apakah dia itu sudah memenuhi sifat yang pertama, PXY-nya lebih dari 0 atau positif? Bisa nggak membuktikan? Yang nomor poin 1. Bingung, Bu. Bingung? Oke, gini. Ya, sedikit. Coba ya saya di lembar yang baru. Tadi kan kita sudah menemukan tuh PX bersyarat Y sama dengan berapa tadi? X plus Y dibagi dengan 6 plus 3Y, di mana X-nya itu adalah 1, 2, dan 3. Ini kan yang kita dapatkan tadi ya. Nah, kita belum bisa menyebutkan bahwa ini adalah fungsi bersyarat gabungannya. Perlu melakukan pengecekan atau pemeriksaan yang pertama adalah apakah PXY-nya itu lebih dari 0 atau tidak. Itu langkah pertama. Nah, kita tahu bahwa X adalah 1, 2, dan 3, Y-nya adalah 1 dan 2. Nah, kita cari deh PXY-nya. Di mana PXY-nya itu kan X plus Y dibagi 6 plus 3Y. Rumusnya jadinya apa? Sigma dari PX, Y. Kan?
ya enggak? Lalu kita substitusikan tuh. Bagaimana? Bentar, saya salah nulis ya kayaknya. Sifat yang pertama itu bersyarat, sorry. Berarti ini bukan koma, tapi gini. Tak hapus dulu. Nah, apakah Px bersyarat Y itu lebih dari 0, di mana ya X-nya kan 123, Y-nya juga 12. Bagaimana kita mensubstitusikan ini perhitungannya? Itu yang perlu kita cek ya. Nilainya itu kan positif semua ya ini ya. X-nya positif, Y-nya positif. Ketika kita substitusikan ke sini, itu otomatis nilainya kan juga positif dibagi positif. Maka nilainya adalah lebih dari 0. Karena apa? Kita lihat nilainya di sini. Kalau teman-teman perlu bukti ya tinggal disubstitusikan aja ke fungsi yang ada di sini. Oke, jadi ini karena X-nya 123, Y-nya 12, ya maka X bersyarat Y-nya itu lebih dari 0. Kemudian yang kedua, pengecekan yang perlu dilakukan adalah kita akan membuktikan bahwa sigma X sama dengan 1 sampai 3 dari X plus Y dibagi 6 plus 3Y itu apakah sama dengan 1 atau tidak. Itu langkah yang kedua untuk pembuktiannya. Nah, buktinya ini. Jadi ini tuh sebenarnya untuk membuktikan apakah PX bersyarat Y-nya itu sama dengan 1 atau tidak. Nih, kemudian langkah yang perlu kita lakukan adalah sigma X1 sampai 3, yaitu fungsi X plus Y ditambah 6 plus 3Y. Kalau kita jabarkan, ya, 6 plus 3Y itu kan konstan. Karena yang disubstitusikan hanya nilai X-nya. Berarti 6 plus 3 itu kita anggap sebagai suatu konstanta. Saya keluarkan di depan notasi jumlahan. Seperti ini. Nah, berarti kita tinggal punyanya. Nah, ini tinggal dimasukkan kayak tadi. Kayak punya Mbak siapa tadi yang bilang. Terus namanya siapa ya? Mbak Jeffrey. Seperti yang Mbak Jeffrey bilang, ini berarti 1 plus Y ditambah 2 plus Y ditambah 3 plus Y. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini adalah 6 plus 3Y. Kita coret, sisanya adalah 1 terbukti. Jadi, baru kita bisa menyimpulkan bahwa maka fungsi peluang gabungan bersyaratnya yaitu PX bersyarat Y sama dengan X plus Y dibagi 6 plus 3Y, di mana X-nya adalah 1, 2, dan 3. Sudah selesai, itu yang bagian A. Jadi tahapannya yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika menjawab bagian A, yang ini, ya, kita harus pertama cari dulu fungsi marginal yang akan kita gunakan sebagai pembaginya. Setelah ketemu marginalnya, substitusikan ke formulanya. Ini kita dapatkan fungsi peluang bersyaratnya. Lalu fungsi peluang ini kita cek apakah memenuhi sifat dari fungsi peluang bersyarat. Jika memenuhi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi peluang bersyaratnya adalah ini. Gitu. Ya. Nah, coba ini teman-teman sekalian, yang bagian B, mohon sekarang dicoba dulu. Saya beri waktu beberapa menit, sambil kita nanti kalau sudah selesai didiskusikan. Ya, yang Y bersyarat X. Caranya hampir sama. Monggo dicoba dulu, teman-teman sekalian. Ayo. Gimana teman-teman? Dicoba dulu ya. Yang B. Yang P, Y bersyarat X.
Oke, gimana bisa toh mencoba? Nanti saya minta tolong, ini tanggal 21 ya. Tanggal 21 nomor urut 21 Mbak Inayatul Maulina ada? Mbak Ina, Ada, ada Bu. Mbak Ina? Ada, ayo Mbak Ina minta tolong dicarikan. Itu kan kita perlu mencari fungsi marginal X-nya dulu ya. Nah, fungsi marginal X-nya itu berapa nanti? Silakan, dicoba dulu. Apa tahu masih bingung kayaknya nih? Ayo Mbak Ina udah ketemu belum fungsi marginal X-nya? Oke, gimana Mbak Ina? Ini saya bantu nulis aja. Ada nggak Mbak Ina? Iya, Bu. Oke, nah setelah ini apa yang perlu saya tuliskan nih menurut Mbak Ina? Sigma X Hmm? X? Ini? Jadi soalnya ini ya, ingat nih soalnya ini. Pak tulis di sini, PXY itu adalah 1/21 dikalikan X plus Y. Maka apa yang perlu kita tuliskan di sini, kita jabarkan di sini? itu, Bu. Sigma X sama dengan 1 sampai 2. Ini Y bukan X. Berarti ini harusnya Y sama dengan 1 sampai 2. Iya, Lalu 1/21 mm-mm. kali X plus Y. Oke. Lalu 1/21 kali
X plus 1. 1 plus Y. X plus 1 ya, X sorry. plus 1. Ini kan Y-nya ya. Berarti ini X plus 1 ditambah X plus 2. X plus 2. Oke. Nah, ini ya. Ketika kita mau mencari fungsi marginal dari X, maka batas dari notasi jumlahannya itu Y-nya ya. Karena nanti dia fungsinya akan dalam bentuk X. Kalau ini tetap X, maka nanti kan Y-nya tetap masih berupa variabel, bukan nilai lagi. Jadi sehingga seperti ini ya. 1/21 dikalikan 2X plus 3. Ya, gitu ya. Sehingga atau ini jadi P1X-nya adalah 1/21 2X plus 3, di mana X-nya adalah 1, 2, dan 3. Ya. Oke, yang berikutnya adalah setelah kita tahu fungsi marginalnya, maka kita bisa mencari PY bersyarat X itu adalah PXY dibagi dengan P1X, di mana nanti P1X-nya pakai yang ini tadi. Sehingga ini 1/21 dikalikan X plus Y dibagi dengan 1/21 2X plus 3. Ini kan boleh tak sederhanakan seperti ini. Sehingga menyisakan fungsinya adalah X plus Y dibagi 2X plus 3, di mana Y-nya adalah 1 dan 2. Ini batasnya. Oke. Nah, kita juga harus melakukan pemeriksaan. Diperiksa C, apakah fungsi tersebut itu memenuhi syarat, memenuhi sifat dari peluang bersyarat atau tidak. Yang tadi X plus Y dibagi 2X plus 3 ya, di mana Y-nya adalah 1 dan 2. Yang pertama, pemeriksaan yang pertama adalah kita perlu menunjukkan bahwa PY bersyarat X-nya itu positif. Nah, di sini sebagai alasannya kenapa dia memenuhi, karena nilai X-nya adalah 1, 2, dan 3, dan Y-nya itu adalah 1 dan 2, maka di sini untuk PY bersyarat X-nya itu lebih dari 0. Teman-teman nanti bukunya tinggal substitusikan ke sini. Yang kedua adalah kita akan membuktikan, itu jumlahan dari PY bersyarat X adalah 1 atau tidak. Di sini adalah batasnya Y sama dengan 1 sampai 2. Ini yang akan kita buktikan. Jadi kita punya jumlahan Y sama dengan 1 sampai 2, X plus Y dibagi 2X plus 3. Ini sama dengan, nah ini kan 2X plus 3 kan konstan nih, tak keluarin di depan notasi jumlahan. Sigma Y sama dengan 1 sampai 2, X plus Y. Nah, kita jabarkan. Kita punya X plus 1 ditambah X plus 2. Itu 1/2X plus 3 dikalikan 2X plus 3. Coret, sisanya adalah 1 terbukti. Ya, sehingga terbukti bahwa fungsi peluang bersyaratnya yang memenuhi adalah X plus Y dibagi 2X plus 3, di mana Y-nya adalah 1 dan 2. Sudah selesai. Tahapannya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian untuk yang C. Ini siapa yang mau jawab yang C? Monggo, saya tawarkan dulu ke teman-teman. Yang C, ada yang mau jawab? Boleh banget, silahkan. Masuk ditunjuk. Mas Ahmad Salim, ada enggak? Ahmad Salim. Mana Mas Ahmad Salim? Ada, Bu. Ada. Ini
Minta tolong yang bagian C dicoba. Saya juru tulisnya nggak apa-apa. Yo, yang C. C. C itu tadi PX bersyarat Y sama dengan 1. Ini berapa? Kita Mencari udah, fungsi marginal dulu ya, Bu. sekarang saya tanya dulu. Kita sudah punya belum X bersyarat Y? Fungsinya udah punya belum? Sudah. Nah, berapa yang tadi? Kita punya PX bersyarat Y kan dari poin A tadi ya. Ini berapa fungsinya? Siapa fungsinya? X plus Y dibagi 6 plus 3Y kan? Dimana X-nya 1, 2, 3. Tak geser ke, nah ini loh. Kelihatan? Ini untuk yang dari yang A tadi. Nah, sekarang dari yang A tadi kita mau mencari nilai peluang X dengan syarat Y-nya sama dengan 1. Ini kan secara umum tuh. Ya, secara umum, dimana kan Y-nya itu sebenarnya kan ada dua nilai. Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Tapi kita mensubstitusikan yang Y-nya sama dengan 1 aja. Maka di sini untuk PX bersyarat Y sama dengan 1, itu bagaimana? Kita tinggal mensubstitusikan nilai P X sama dengan 1 seperti ini dibagi dengan marginalnya. Marginalnya tadi itu kan P 2Y sama dengan 1 kan kayak gini. Kita sudah punya W2Y-nya itu adalah 1/21 dikalikan 6 plus 3Y. Ini kan. Nah, kita cari dulu. P2Y sama dengan 1 itu berapa? Berarti 1/21 dikalikan 6 plus 3 kali 1. Itu berapa nih? 9/21. Betul ya? Halo. Oke, Mas Ahmad Salim. Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang PX Y sama dengan 1. Ini kan gabungan. Fungsi gabungan kan sudah diketahui di awal tadi. Fungsi gabungannya adalah 1/21. Saya ngomong dulu. PX, Y itu adalah 1/21 dikalikan X plus Y, di mana X-nya itu 1, 2, 3, Y-nya adalah 1 dan 2. Nah, sekarang X-nya biarkan tetap X, tapi Y-nya yang dipilih, yang disubstitusikan adalah Y sama dengan 1 aja. Berarti di sini kita punya hapus dulu. Jumlahan ya. Ini Y sama dengan 1, ini X dari PXY, yaitu sigma X dari 1/21 dikalikan X plus 1. Kan gitu toh? Oke ya. Jadi yang disubstitusikan itu Y sama dengan 1-nya aja. X-nya biarkanlah tetap X. Gitu ya. Sehingga PX bersyarat Y sama dengan 1 adalah, ini tadi kan, 1/21, kita tuliskan ini aja, X plus 1 dibagi dengan 9/21, dibagi marginalnya yang Y sama dengan 1. Kita ini coret bawahnya, sisanya apa? X plus 1 per 9. X plus 1/9. Atau kita bisa tulis 1/9 X plus 1. Selesai. Gitu teman-teman. Cukup paham belum atau masih bingung? Jadi ketika kita berbicara bersyarat, itu kalau misalnya yang diminta hanya Y sama dengan 1, yang dimasukkan nilainya ya cuma Y sama dengan 1-nya aja. Kemudian kita menemukan fungsi peluang bersyarat untuk
kejadian X diberikan Y-nya sama dengan 1 adalah ini. Itu ya. Ini untuk yang diskrit. Ini masih yang diskrit. Gimana? Perlu latihan lagi? Satu soal lagi? Iya, Bu. Coba ya. Tapi kayaknya ini perlu tak share dulu ya materinya lewat grup ya. Kelas 2C. Bentar, masih saving dulu, saya ambil share materi di grup. Lama banget nyimpannya nih. Ini saya share lewat WA yang di kelas A tadi dulu aja, kelas B tadi dulu aja ya. Soalnya lewat laptop kok lama banget. Udah. Oke, sudah masuk belum ke grup teman-teman? Coba dicek grup WA-nya. Sudah masuk? Sudah masuk. Oke. Sudah, Bu. Sudah materi yang apa? Yang siang ini saya berikan satu latihan untuk teman-teman coba ya. Nah, saya tuliskan di sini aja. Oke, nah ini ada satu latihan dulu, teman-teman bisa coba. Saya tinggal ke belakang sebentar ya. Ini dicoba dulu. Nanti bagi yang sudah bisa raise hand atau mungkin jangan saya belum balik ke sini,
jangan ditinggalkan dulu Google Meet-nya ya. Nanti bisa hasilnya difotokan lewat grup, nanti saya pantau lewat grup WA. Nanti kita bahas hasilnya sama-sama. Gitu ya. Cukup jelas teman-teman untuk instruksinya? Jelas, Coba. Bu. Oke, mungkin waktu yang bagian A sama B, 1 sama 2 dulu aja enggak apa-apa. Ya. Ya 10 menit jauh ya. Coba dulu.
gimana? Udah mau sampai mana ini teman-teman sekalian? Halo, ini siapa? Mbak Putri sudah? Mbak Putri Syifa. Belum, Bu. Belum. Bagian A sudah sampai mana? Oke, kita punya di sini PXY itu adalah KXY di mana oh iya ini sorry nih. Kayaknya perlu mencari K-nya dulu loh teman-teman sekalian. Ya kan? Y-nya adalah 1, 2, 3. Ini kan K itu masih dalam bentuk konstanta nih. Berarti yang pertama kali harus dilakukan teman-teman harus mencari nilai K dulu untuk mendapatkan fungsi peluang gabungannya. Ya. Untuk mencari peluang gabungan nilai K-nya, ini kan KXY, di mana kita tahu bahwa jumlahan dari PXY itu kan nilainya sama dengan 1 tuh. Ini Y di sini X, ya enggak? Oke, masih menyimak semuanya? Masih, Bu. Oke, masih ya, terima kasih. Sambil nyemil-nyemil juga boleh ya, kalau misalkan ngantuk gitu sambil nyemil-nyemil turbonya, turunan bodo ya boleh, nastar-nastar atau apa gitu ya. Nah, pertama kita harus mencari konstanta K-nya dulu dengan menggunakan sifat dari distribusi peluang gabungannya. Nah, kita tahu bahwa di sini X itu kan dari 1 sampai 3, Y juga sama, dari 1 sampai 3. PXY-nya itu siapa? Yaitu KXY. Nah, kita asumsikan dia nilainya sama dengan 1 untuk mendapatkan nilai K-nya. K itu kan konstan ya, jadi boleh kan saya letakkan di depan notasi kan sebenarnya boleh. K, atau juga misalkan teman-teman mau diletakkan di luas kanan, jadi di pembaginya 1 juga tidak masalah. Nah, sekarang kita lakukan penjumlahannya ini. X, Y. Nah, ini penjabarannya apa coba? Saya boleh dibantu dong? Penjabarannya nanti jadi apa? K dikalikan apa nih? 1 kali 1 kali? Ini tadi yang jawab Mbak siapa ya? Siapa yang jawab tadi? Suaranya hilang. kita, Bu. Oh, Mbak Rizkita. Kalau nggak tak tulis nanti saya lupa. Yang bantu saya siapa? Mbak Rizkita. Ya, Mbak Rizkita. Tadi apa? 1 dikali 1 1 kali X. ya, Bu. Ya, Mbak. Gimana? Nggak apa-apa. Dicoba aja. Nanti kan kalau ada kekeliruan kita koreksi sama-sama. Yuk. Jadi yang jalan Y-nya dulu. Y-nya kan diganti 1, 2, 3. Anggaplah X itu konstan dulu. Yuk, gimana ini? Ditambah Udah tulis 1 dikali X ditambah 2 dikali X ditambah 3 dikali X. Benar nggak sih? Oke. Ya, ini masih berupa X sama dengan 1 sampai 3 gini ya. Gini dulu. Nah, kita kan punya apa ini? Kalau kita jumlahkan dia 6X kan? 6X ya.
Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang kita sederhanakan nih. Sigma X sama dengan 1 sampai 3 dari 6X. Sama dengan 1. Oke, kita geser ke sini. Berarti sekarang kita jalankan yang X-nya. Gitu. Kita punya apa? 6 kali 1 ditambah 6 kali 2 ditambah 6 kali 3. Ini sama dengan 1. Kita punya berapa ini kalau kita jumlahkan? 6 tambah 12, 18, 19, tambah 18, 36 kan? Iya, Bu. Betul? Ya, Iya, Bu. berarti 36K sama dengan 1, sehingga kita punya nilai K-nya adalah 1 per 36. Jadi, ya, PXY yang kita punya atau fungsi peluang gabungan yang kita punya di sini adalah apa? Yaitu 1 per 36 XY, di mana X-nya adalah 1, 2, dan 3, dan Y-nya juga 1, 2, 3. Ini baru tahap pertama mencarikannya dulu. Baru setelah kita punya fungsi peluang gabungannya, baru masuk ke tahapan yang soal A. Yang pertama ini. Ya, untuk mencari PX bersyarat Y-nya. Nah, sekarang kita pindah ke sini bahwa diketahui kita punya PXY itu adalah 1/36 XY, di mana X-nya adalah 1, 2, dan 3, dan Y-nya adalah 1, 2, dan 3. Yang ditanya adalah peluang apa tadi? X bersyarat Y. Nah, di mana untuk penyelesaiannya, kita tahu bahwa PX bersyarat Y itu adalah PXY dibagi dengan apa? Peluang fungsi marginal PY. Oke, di mana P2Y-nya itu lebih dari 0. Nah, kita cari dulu. Akan dicari peluang marginalnya, fungsi peluang marginal yaitu P2Y-nya. Nah, tadi P2Y itu bagaimana formulanya? Rumusnya apa ini? Sigma dari PXY yang kita jalankan yang siapa? X atau Y? X. Batasnya apa? X, ya kan? Nah, sekarang kita jabarkan. X-nya itu kan dari 1 sampai 3. PXY-nya siapa? Yaitu 1 per 36 XY. Sehingga kita punya marginalnya siapa? Kita substitusikan aja. Ini 1 per 36 tak keluarin dulu. Ini. Saya letakkan di depan notasi penjumlahan. Sehingga saya punya 1/36 dikalikan Y 1. plus 2Y ditambah 3Y. Gini ya. Iya, Bu. Thank you Mbak Rizkita. Berarti kita punya 1/36 dikalikan 6Y atau sama dengan Y per 6. Oke? Iya. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Simpan dulu. Kita punya P2Y tadi adalah Y per 6. Kemudian PXY-nya itu adalah 1/36 XY. Sehingga oh ya, jangan lupa ini batasnya tadi. Berarti P2Y itu adalah Y per 6, di mana apa? Yang jadi batasan di sini apa syarat tambahannya? X atau sama Y-nya? dengan 1. X sama dengan 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Jangan lupa, nanti teman-teman kalau nulis yang komplit ya, untuk pendefinisian ruang ruang sampelnya gini dah. Nah, baru kita masuk nih ke sini. X bersyarat Y sama dengan PX Y dibagi dengan P2Y, yaitu 1/36 XY dibagi dengan Y atau 1/6Y, gitu juga boleh, atau Y per 6 juga nggak apa-apa. Maka kita punya apa? Sisanya apa di sini? Fungsi paling sederhananya bagaimana? Y-nya dicoret boleh. Sisanya adalah 1/36 dibagi 1/6 berapa? 1/6. 6. Ya, gini kan? Iya. Oke, sampai sini teman-teman cukup jelas? Baru kita selidiki apakah dia itu memenuhi sifat atau tidak.
Ini jangan lupa syaratnya di PX bersyarat Y itu adalah 1/6X, di mana nanti X-nya adalah 1, 2, dan 3. Gitu. Nah, lakukan pemeriksaan. Cek. Yang pertama adalah, apakah PX bersyarat Y itu lebih dari 0? Ya. Apakah ya? Ya. Karena apa? Karena X-nya itu 1, 2, 3, Y-nya juga sama. Kalau teman-teman substitusikan ke fungsi ini, kan nilainya selalu positif. Oke. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan untuk yang berikutnya, yaitu akan dibuktikan bahwa jumlahan dari X sama dengan 1 sampai 3 dari 1/6X itu sama dengan 1. Ini dari fungsi PXY-nya. Untuk buktinya yaitu ya, sigma X sama dengan 1 sampai 3 dari 1/6X sama dengan, berarti ini 1/6 kali 1 ditambah 1/6 kali 2 ditambah 1/6 kali 3. Berapa? Yuk sederhanakan. 6/6 sama dengan 1. Oke? Clear? Nah, baru kita bisa memberikan kesimpulan. Jadi, untuk jawaban yang pertama tadi, jadi kita punya peluang X bersyarat Y itu adalah berapa sih? 1/6X, di mana X-nya adalah 1, 2, dan 3. Di mana, boleh kalau mau dilengkapi, PXY-nya adalah 1/36XY, dengan X-nya 1, 2, 3, Y-nya juga sama, dan fungsi marginalnya di berapa ya? 1/6 Y ya, di mana Y-nya adalah 1 dan 2, 3. Selesai. Itu untuk yang bagian 1. Berarti yang 1 sudah terjawab. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman sekalian? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Yang penting teman-teman tahu formulanya apa, runtutannya ketika saya mau mencari ini tuh apa yang harus saya cari. Jangan sampai ketukar-tukar batasannya. Yang terpenting adalah batasnya. Kadang yang menjadi kendala ketika kita P2Y itu sigma, kan harusnya kan PXY ini batas yang bergerak, itu kan si X-nya yang dijalankan. Tapi kadang ada yang lupa, ini kok jadi Y-nya. Nah, ini yang membuat kekeliruan, salah. Gitu. Nah, nanti yang 2 dicoba sendiri atau perlu dibahas juga nih nomor 2? Atau ada yang mau mencoba menjawab? Tinggal dibalik, Bu. Iya, tinggal dibalik. Makanya nggak perlu dibahas secara langsung di sini kan, bisa ya. Tapi yang dicari itu jangan lupa dia adalah fungsi marginal X-nya loh ya. Oke? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3 aja. Yang nomor 3 kita bahas. Bagaimana ini? Coba bagaimana yang nomor 3? Ada yang punya ide bagaimana menyelesaikannya? Ini kan gabungan ya. Kita ingin mencari nilai dari fungsi peluang gabungan X dan Y. Di mana syarat yang diberlakukan adalah untuk X-nya itu lebih dari sama dengan 2, Y-nya yang kurang dari 2. Berarti nilai X yang memenuhi di poin 3 ini X berapa aja nih? 2 dan 3. 2 dan 3, Y-nya 1. 1 ya. Jadi, untuk PX lebih dari sama dengan 2 dan Y kurang dari 2, maka nilai-nilai yang memenuhi untuk X dan Y-nya itu, berarti kan dia sama aja jumlahan gini kan, dari PXY, tetapi ini Y yang kurang dari 2, ini X lebih dari sama dengan 2. Kan gini. Nah, untuk X-nya itu dimulai dari 2 sampai 3, namun untuk Y-nya itu yang sama dengan 1. Nah, kita sudah tahu PXY-nya siapa? PXY-nya adalah 1/36 X dikalikan Y. Nah, tinggal gantikan Y-nya kalau sama dengan 1, berarti tinggal digantikan nih. Ini sama dengan 1. Yang X tetap gini dulu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Bu. Ya, cukup jelas ini ya.
Sehingga kita punya X sama dengan 2 sampai 3 dari 1/36 X. Tinggal kita substitusikan kembali untuk nilai X-nya, yaitu 1/36 kali 2 ditambah 1/36 kali 3. Ini gini aja. 5/36. Nggak usah dicoret-coret, ini kesulitan malah. Ini kan 2/36 tambah 3/36, jadi 5/36. Selesai. Itu yang C. Yang ketiga. Masih mudah ya. Terus, yang ini, 4. Yang nomor 4 adalah PX dengan syarat Y sama dengan 1. Nah, ini bagaimana? Perlu dijabarkan dulu formulanya. X, ini Y sama dengan 1. Kayak contoh yang sebelumnya. Ya, ini berarti P2Y sama dengan 1. Ini kan udah ada nih fungsinya, yaitu berarti siapa ya? Seperti 1 per berapa? 1/36 X ya. Dibagi, nah ini P2-nya. Marginal untuk Y. Marginalnya mana marginalnya? Nih, marginal kan Y per 6. Tinggal diganti Y-nya sama dengan 1. Berarti P2Y sama dengan 1 adalah 1/6. Jadi di sini nanti tinggal digantikan 1/6. Kita punya siapa? Dia adalah 1/6 X. Selesai. Cukup jelas ya, teman-teman sekalian ya. Masih mudah jelas, Bu. ya. Cuma memang perlu ketelitian teman-teman dalam menentukan batasnya. Jangan sampai keliru. Ini kita masih berkutat di ruang diskrit. Tuh ya, masih bekerja di ruang diskrit. Nah, sekarang kalau yang continue perlu nggak diberikan contoh? Yang continue. Bentar ya, saya ada telepon sebentar.
Oke, mohon maaf ya, ini tadi ada telepon sebentar. Jadi, sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi? Oh, yang continue ya. Yang continue. Jadi ketika kita bekerja, baik itu yang discrete ataupun continue itu perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau untuk yang discrete itu menggunakan aturan penjumlahan, kalau yang continue menggunakan aturan integral seperti ini ya. Untuk fungsi densitas bersyarat yang continue, secara definisi jika fxy-nya itu diketahui ya, di mana di sini dia merupakan suatu fungsi densitas gabungan dari variabel acak yang kontinu x dan y di x, y kecil. Nah, di mana f2y-nya itu merupakan suatu fungsi marginal dari y di y kecil, di titik y. Maka di sini secara definisi sama, formulanya itu sama, gx bersyarat y sama dengan fungsi gabungannya dibagi marginalnya, namun untuk mendapatkan masing-masing nilai dari pembilang dan penyebutnya ini menggunakan aturannya adalah aturan integral. Gitu ya. Nah, setelah kita menemukan fungsi bersyaratnya, itu yang perlu teman-teman perhatikan adalah melakukan pengecekan apakah dua sifat ini terpenuhi apa tidak. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia bukan merupakan fungsi peluang bersyaratnya. Itu yang perlu menjadi perhatian teman-teman sekalian. Nah, ini sudah tercantum ya buktinya. Jadi ketika bagian yang kedua ini, gx bersyarat y dx, apakah nilainya, hasil integralnya itu 1 atau tidak. Buktinya adalah sebagai berikut. Jadi perlu diingat formula-formula dari masing-masing fungsi marginalnya ya. Nah, untuk contoh, misalkan di sini, perhatikan ya, kita mempunyai suatu fungsi densitas gabungan dari x dan y itu adalah 4xy, di mana nilai x-nya itu di antara 0 dan 1. Dan fxy itu nilainya sama dengan 0 untuk nilai xy yang lain. Jadi ini kita definisikan, kalau continue itu kan batasnya berupa suatu interval atau selang ya. Jadi x-nya itu di antara 0 sampai 1, bukan 0, 1, 2, didefinisikan masing-masing. Kalau didefinisikan masing-masing 0, 1, 2, berarti dia berupa discrete. Tapi kalau berupa interval, maka dia merupakan variabel acak yang continue. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan fungsi densitas gabungan dari X diberikan Y sama dengan Y kecil. Ini adalah artinya apa? Dia adalah peluang X bersyarat Y. Tuh ya, ini bahasa Indonesianya itu seperti ini. Dia adalah fungsi densitas gabungan dari X diberikan Y sama dengan Y kecil. Atau dia merupakan suatu fungsi densitas gabungan bersyarat ya, X dengan syarat Y. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Untuk yang bagian A adalah Gx bersyarat, kita simbolkan fungsi densitas gabungan bersyaratnya adalah Gx bersyarat Y, itu sama dengan ini kan rumusnya. Fx, Y dibagi dengan marginalnya. Langkah pertama sama, kita tentukan dulu fungsi marginal Y-nya dari variabel acak Y-nya. Nah, ini kita menggunakan aturan yang integral, yaitu perhatikan batasnya. Ini kan batasnya dari min tak hingga sampai positif tak hingga fx dx. Nah, sesuai dengan aturan sifat dari integral tertentu, ya teman-teman mungkin ingat di sini untuk aturan integral tertentu, cek di bagian bawah nih, ingat, saya highlight bawah ini. Jika kita punya suatu fungsi fx yang diintegralkan terhadap x, batasnya dari A sampai B. Kemudian ada suatu titik C yang nilainya berada di antara A sampai B. Maka kita bisa membuat formula integral ini, kita buat dua partisi, di mana dipartisi oleh titik C. Dari A sampai C, batas yang pertama fx dx ditambah dengan integral C sampai B fx dx. Nah, ini kita berlakukan untuk yang formula dari fungsi marginal Y-nya. Jadi F2Y ini kalau kita jabarkan ya, batasnya diperhatikan nih, dari min tak hingga sampai 0, kemudian partisi kedua bagian kedua 0 sampai 1, bagian ketiganya 1 sampai positif tak hingga. Gitu. Oke, teman-teman, masih ada di sini bersama saya?
Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Mas. Terus, nah kita tinggal menyesuaikan berdasarkan batasnya ini. Sekarang kita lihat. Ini kan dari min tak hingga sampai 0, ya. fxy-nya pakai yang mana? Kita lihat batasnya. Ternyata batasan xy-nya kan tidak memenuhi sifat yang pertama ini, maka kita menggunakan nanti 0 masuk ke sini. Ya. Kemudian yang bagian kedua, batasnya kan dari 0 sampai 1, menyesuaikan yang fungsi yang pertama. Maka fx-nya itu diganti menjadi 4xy. Nah, yang ketiga itu nanti fx-nya diganti 0 lagi karena uh, termasuk bagian yang ini untuk x dan y yang lain. Next, coba diperhatikan ini, coba dipahami dulu. Oke, ini yang bagian pertama tadi, kita gantikan dia menjadi 0 karena terus yang kedua ini menjadi 4xy karena di batasannya, diperhatikan batasnya dari 0 sampai 1 ya. Kemudian yang ketiga ini juga 0. Nah, kita tinggal integralkan. Kita integralkan dia terhadap x, maka y-nya dianggap suatu konstanta. Sehingga di sini 2x kuadrat y, hasil integralnya yang diintegralkan kan 4x-nya ini, batasnya 0 sampai 1. Sehingga kita punya fungsi marginalnya adalah 2y, ya, ini dari sini ya, 1 kuadrat kali kan 2y dikurangi 0, maka tersisa 2y. Df 2y itu sama dengan 2y, di mana y-nya di antara 0 sampai 1, dan 0 untuk nilai y yang lain. Selanjutnya, kita substitusikan nih ke formula yang tadi, bersyarat tadi. Ya, fxy-nya kita udah punya 4xy, kemudian f2y-nya adalah 2y. Maka didapatkan gx bersyarat y-nya adalah 2x, di mana x-nya di antara 0 sampai 1. Dan gx bersyarat y adalah 0 untuk x yang lain. Nah, ini yang perlu kita lakukan pengecekan. Ya, setelah kita dapatkan fungsi peluang bersyarat gabungannya, kita cek. Ya, kita cek di sini. Diperhatikan, monggo di slide ini coba diperhatikan dulu. Ya, akan dibuktikan integral 0,1 2x sama dengan 1 ini diambil dari fungsi fungsi bersyarat gabungannya tadi nih. Nah, ini akan dibuktikan bahwa gx bersyarat y-nya itu sama dengan 1. Makanya saya tulis buktinya adalah sebagai berikut. Jadi terbukti bahwa gx bersyarat y-nya itu sama dengan 2x untuk x di antara 0 sampai 1 dan 0 untuk x yang lain. Dah terbukti. Sehingga nanti kalau teman-teman diminta untuk mengerjakan bagian B, monggo silakan dicoba. Nanti fungsinya apa? Monggo silakan.
Nah, untuk yang B, teman-teman kalau mau coba ya, nanti dicoba sendiri bila ada latihannya. Nah, karena nanti ini berhubungan dengan apa? Ketika kita membicarakan peluang bersyarat itu tidak hanya terbatas pada kejadian majemuk yang sebelumnya sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Itu kan sebelum UTS ya. Itu. Nah, kalau diterapkan pada variabel random itu ternyata juga ada berlaku juga kejadian bersyarat pada suatu variabel random begitu. Nanti coba sendiri yang bagian B ya. Nah, kemudian setelah kita tahu formula-formula untuk kejadian bersyarat ya. Kemudian dulu ketika kita membicarakan kejadian majemuk, salah satunya juga selain bersyarat ada kejadian saling bebas. Nah, untuk kejadian saling bebas ini sebagai syarat ya, misalkan kita kan tahu formula untuk kejadian saling bebas itu adalah PA irisan B itu sama dengan PA dikalikan PB, peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B. Jika ruas kiri itu nilai sama dengan ruas kanan, itu maka dengan kata lain, A dan B itu adalah dua kejadian yang saling bebas. Nah, apakah kita bisa menetapkan ini pada suatu variabel random atau variabel acak? Bisa. Yang disebut sebagai kebebasan stokastik. Ya, di sini ya. Kebebasan stokastik itu apa? Jadi kalau kita punya dua peubah bebas, X dan Y, baik itu discrete ataupun dia kontinu, maka kita dapat mengetahui apakah X dan Y yang kita miliki itu saling bebas atau tidak. Atau yang disebut sebagai bebas stokastik atau tidak bebas stokastik. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Kalau kita mempunyai dua variabel acak, X dan Y, baik itu discrete ataupun kontinu, secara definisi misalkan ada dua variabel tersebut dan kita mempunyai fungsi gabungan, ya kita punya fungsi gabungannya di X, Y, yaitu kita sebut sebagai Px, Y, dan masing-masing fungsi marginalnya diketahui, maka dikatakan dia bebas stokastik jika fungsi gabungannya sama dengan hasil perkalian fungsi marginal dari X dan Y. Jadi ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, maka dikatakan X dan Y itu bebas stokastik. Gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dalam praktiknya, terkadang kalau kita ketemu soal gitu ya, atau permasalahan, seringnya ada dua kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama itu adalah jika fungsi densitas peluangnya atau fungsi gabungannya itu diketahui dan tidak diketahui. Nah, kalau fungsi densitas peluangnya itu diketahui, maka langkah selanjutnya, jadi kita punya modalnya itu PXY-nya. Yang berikutnya kita berarti mencari masing-masing fungsi marginal X dan Y, kemudian kita substitusikan ke dalam tadi yang formula self definisi tadi ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jika sama maka bebas stokastik, jika tidak maka dikatakan tidak bebas stokastik. Namun jika tidak diketahui fungsi densitas peluangnya, maka yang diketahui kan hanya fungsi marginalnya. Nah, dari fungsi marginal ini kita bisa mendapatkan fungsi peluang gabungan. Kalau nilainya nanti sama, ya, hasil perkalian marginalnya dengan fungsi peluang gabungan, maka dikatakan dia bebas stokastik gitu ya. Nah, nanti monggo teman-teman, nanti ada dua PR nih ya, dua PR dalam artian yang pertama adalah mencoba yang bagian B di slide ke-51 dan di slide ke-54 untuk membuktikan apakah X dan Y di sini itu bebas stokastik atau tidak. Gitu nggih teman-teman sekalian ya. Ini coba saya cross check ulang. Kelas PM2C, Mas Ahmad Salim ada? Masih hadir di sini Mas Ahmad Salim? Hadir, Bu. Oke, Mbak Putri Syifani. Bu. Masih ada Mbak Zahra Dwita? Iya, Bu. Oke, Mbak Dewi? Dewi? Ada, Bu. Ada, Dewi Linasari ya? Ada, Bu. Mbak Rizkita Prama tadi ada, masih ada di sini? Bu. Masih. Arvida? Hadir, Bu. Mbak Hairunisa? Hadir, Bu. Hadir. Devriana Tri? Hadir, Bu. Terima kasih.
Oke, terus saya mana lagi? Zulfa Anggra ini. Hadir, Mbak Bu. Zulfa hadir ya? Hadir. Mbak Zulfa. Oke. Hadir. Ihsan Agung Nugroho. Hadir, Bu. Masih ada Fadilatul Maratus. Hadir, Bu. Oke. Mahya Alia. Hadir, Bu. Hadir. Anissa Eka Agustin. Ada, Bu. Oke, terima kasih. Terus Nur Lailatus Soimah. Mbak Nur. Hadir, Bu. Hadir. Aulia Salsabila. Hadir, Bu. Hadir. Mas Arya Sahula. Halo, ada Mas Arya? Masih ada di sini? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Sriwijayanti. Ada, Bu. Ada Sofi Dia Ayu. Hadir, Bu. Oke. Kurnia Ananta. Mas Khairul Iman. Hadir, Bu. Hadir. Risa Uswah Istiqomah. Hadir, Bu. Innayatul. Masih, Bu. Agung Purnomo. Hadir, Bu. Hadir. Mas Arsyad. Hadir, Bu. Arahma Amalia. Hadir, Bu. Adira Tantri. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Lulu Fitriani. Hadir, Bu. Mas Rosis Mufid. Masih ada Mas Rosis di sini? Coba tak cek. Rosis. Mbak Feni? Mbak Feni Latifatunisa ada? Ada ya? Coba tak colek di grup. Itu sinyalnya, Bu. Sinyalnya. Oke, ini ya. Berarti yang belum respon coba tak colek di grup. Masih ada 2 yang nggak respon. Oke, gitu teman-teman sekalian. Silahkan nanti habis ini dicoba untuk yang poin B tadi ya, soal yang B dan yang membuktikan kebebasan stokastik. Nanti yang sudah selesai silakan hasilnya difotokan, di-share ke grup kelas kita. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Untuk materi sudah saya share tadi ya. Semuanya sudah ada orat-oratannya di situ. Silakan dicoba langsung. Kita masih ada waktu sampai 15.20 ya. Nah, 20 menit lumayan lah. Nanti langsung di-share ke grup hasilnya. Oke, gitu teman-teman sekalian untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih sekali atas semangat dan antusiasmenya. Next, kita ketemu lagi hari Jumat. Ya. Mungkin ini saya nanti akan berikan beberapa latihan yang perlu teman-teman kerjakan yang akan kita nanti bahas di pertemuan berikutnya sebelum lanjut ke materi yang ekspektasi. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai gitu kayaknya. Kayak suatu ekspresi kelegaan gitu. Tapi masih ada satu loh. Ini silakan di-share untuk hasil latihan pada siang hari ini. Saya tunggu. Tutup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.